sudah pada di Jogja atau masih di rumah? Belum, ada yang belum kembali ke Jogja? Besok. Besok baru balik? Ya Bu, besok. Ya, minggu depan mulai offline ya? Minggu depan mulai offline, mulai tanggal berapa? 27 ya? 28, 9 kalau nggak salah. Ya. Oke. Baik, kita akan mulai. Sebentar, saya tadi mencoba salah masuk. Materi sudah saya masukkan di Google Classroom, kemudian absen sudah saya buka, silahkan mulai absen ya. Kita akan selesai sampai jam 2. Baik, saya akan share dulu materinya. Rekrutmen ini, materi rekrutmen ini adalah lanjutan dari materi yang minggu sebelum kita libur lebaran, yaitu materi tentang perencanaan SDM ya. Nah, di dalam rekrutmen itu, jadi kemarin kita pada waktu perencanaan SDM itu adalah memperkirakan, membuat satu menghitung ya kira-kira kebutuhan SDM untuk tahun ini, bisa dalam jangka pendek setahun ke depan. Bahkan ada perusahaan yang sudah merencanakan 5 tahun ke depan ya, jadi jangka panjang. Nah, kemudian dari yang kemarin kita diskusikan ya, perencanaan SDM itu tidak selalu menjadi satu aktivitas yang berkaitan dengan penambahan orang. Karena di dalam proses perencanaan SDM itu kita akan memperhatikan antara kebutuhan, demand, dan kemudian supply. Supply itu adalah keberadaan orang atau yang ada di perusahaan. Nah, dari antara demand dan supply itu dilihat ya gap-nya. Apakah demand itu lebih banyak daripada supply? Jadi kalau demand itu lebih banyak daripada supply, biasanya karena ada satu kondisi, memang ada penambahan jumlah permintaan dari pasar ya. Kalau itu manufacturer ya, manufacturer atau perusahaan terkait dengan pabrikan, maka ada permintaan kebutuhan atau permintaan dari pasar itu meningkat. Atau ada satu proyek baru yang membutuhkan penambahan jumlah karyawan ya. Jadi demand-nya besar ya, demandnya besar, kemudian dilihat jumlah karyawan yang ada ya, jumlah karyawan yang ada. Kemudian karyawan itu adalah berkaitan dengan jumlahnya, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kompetensinya ya, atau kompetensi itu posisi, dan kemudian juga terkait dengan keahliannya ya. Nah, kemudian dari usia,
Usia itu akan menyangkut jumlah diperhitungkan, jumlah karyawan, berapa karyawan yang akan pensiun, itu bisa diprediksikan. Tapi kalau karyawan yang keluar tentunya nggak bisa diprediksikan ya, karena kemungkinan munculnya rencana dia keluar itu 1 bulan sebelum dia keluar ya. Itu ada ketentuan bahwa kalau karyawan keluar bahwa harus memberitahu pada perusahaan 1 bulan sebelumnya. Nah, sehingga jumlah yang dibutuhkan lebih besar daripada jumlah karyawan yang ada, sehingga kita perlu menambah atau melakukan rekrutmen. Tapi kalau misalnya kebutuhannya, demand-nya lebih sedikit karena situasi seperti kemarin ada pandemi, kemudian pandemi itu ada satu kebijakan terkait dengan pembatasan jumlah karyawan yang masuk di perusahaan ya. Jadi ada dilakukan secara offline dan online, karena dan pada waktu itu juga pada suatu kondisi ada beberapa karyawan yang kena COVID sehingga sampai meninggal dunia. Jadi ada perusahaan mungkin akan berkurang jumlah karyawannya karena ada beberapa yang meninggal dunia ya. Nah, kemudian pada saat itu dengan adanya pembatasan social distance ya, batasan sosial, tidak boleh karyawan itu dibatasi untuk berada di perusahaan supaya membatasi untuk interaksinya ya, karena pada waktu itu penularan itu bisa secara fisik ya. Nah, sehingga dibatasi itu jumlah karyawan dan berdampak tentunya secara perusahaan, secara finansial itu berdampak sangat luas, karena dengan kondisi seperti itu hampir semua perusahaan mengalami ada masalah karena pabrik hampir dikatakan berhenti. Kalau pabrik berhenti berarti nggak ada produksi, nggak ada uang yang masuk ya. Jadi jumlah kebutuhannya menjadi berkurang, sehingga akan berdampak kemana ketika pabrik berhenti, tentunya mempengaruhi suplai bahan bakunya. Nah, bahan bakunya tentunya ada di perusahaan yang lain ya. Jadi banyak perusahaan yang pada waktu itu tidak operasional karena yaitu tadi kondisi tadi ya, sehingga kemungkinannya tidak hanya tidak menambah orang, tetapi kemungkinan itu justru juga akan mengurangi jumlah karyawan, karena kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawan untuk biaya operasional sudah tidak mampu lagi. Tapi itu tergantung juga strategi dari masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang memang membuat kebijakan pengurangan jumlah karyawan, ada perusahaan yang tetap mempertahankan jumlah karyawan tetapi tidak menambah karyawan, sehingga ada karyawan yang keluar tidak diganti dan otomatis nanti akan berkurang dengan sendirinya gitu ya. Nah, ini tadi berkaitan dengan aktivitas sebelum dilakukan proses rekrutmen. Nah, sekarang kita masuk ketika dalam proses perencanaan SDM itu ditentukan adalah adanya memang ada kebutuhan untuk penambahan karyawan. Jadi ketika rekrutmen, jadi bedakan juga ya, besok minggu depan kita akan bicara seleksi. Rekrutmen itu adalah menarik orang ya, menarik orang untuk masuk, untuk meng-apply, mendaftar ke suatu perusahaan karena ada kebutuhan karyawan baru ya, di satu perusahaan. Jadi proses menarik orang pada waktu tempat, jumlah yang memadai dengan persyaratan, tentunya ada persyaratan ya, persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk melamar kerja dalam pekerjaan dalam organisasi. Jadi menarik karyawan untuk apply ke suatu perusahaan. Jadi ngumpulin orang yang untuk melamar ke perusahaan. Nah, dari jumlah calon karyawan yang memasukkan data, memasukkan CV yang apply ke perusahaan, maka perusahaan berhak memilih pelamar atau calon karyawan yang memiliki kualifikasi yang paling mendekat
mendekati, paling dekat dengan posisi yang dibutuhkan. Persyaratannya tentunya di situ terkait ketika ada kebutuhan, ada posisi yang dibutuhkan, maka tidak bisa dipisahkan dengan gambaran pekerjaannya seperti apa. Dalam menjalankan pekerjaan dibutuhkan orang yang memiliki kualifikasi seperti apa. Sehingga yang dipilih adalah pelamar-lamar yang memiliki kualifikasi yang mendekati dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk agar dia mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di posisi tersebut. Nah, kemudian menemukan cara yang tepat, jadi menemukan cara yang tepat untuk mendorong kandidat yang memenuhi syarat untuk apply ke perusahaan agar dapat memilih ketika ada lowongan pekerjaan di perusahaan. Rekrutmen ini ya, jadi teman-teman kalau sudah lulus jangan hanya menunggu lowongan atau perusahaan memasang iklan. Silahkan teman-teman mengirimkan CV, apply ke perusahaan manapun, ya di perusahaan manapun. Dan pada perusahaan itu setiap hari itu pasti ada lamaran yang masuk. Entah itu lewat kirim, kalau sekarang mungkin lewat email yang masuk ke webnya perusahaan. Kalau dulu juga masih ada banyak yang titip ke satpam ya. Nah, kemudian dari satpam nanti dimasukkan atau diberikan ke HR ya, ke Human Resource Department ya. Kemudian ada surat yang masuk ya, termasuk itu tadi. Nah, kemudian tadi lamaran-lamaran itu kalau belum ada kebutuhan, maka lamaran-lamaran itu akan diseleksi. Diseleksi, dipilih yang CV-nya, kualifikasinya memenuhi persyaratan secara umum dari perusahaan. Misalnya perusahaan menentukan kalau masuk di perusahaan IPK minimal berapa, ya. Terus biasanya di perusahaan itu butuhkan itu pendidikan apa saja, tentunya sesuai dengan posisi-posisi yang ada di perusahaan ya. Setiap perusahaan kan mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Organisasi itu kan macam-macam, ada retail, ada pabrikan ya, ada manufacture ya, ada leasing gitu kan, ada perusahaan yang terkait dengan trading, penjualan dan sebagainya. Nah, di situ akan dibutuhkan posisi-posisi dan pendidikan-pendidikan tertentu. Nah, misalnya kalau HR itu ada psikologi, ada ekonomi, ada hukum. Nah, tinggal Anda nanti juga memasukkan di atasnya Anda melamar untuk di posisi mana. Nah, ini nanti akan dikumpulkan dulu, jika memenuhi, dikumpulkan menjadi bank data. Bank data inilah yang akan pertama kali dibuka, ya, dilihat oleh HR apabila perusahaan itu membutuhkan calon karyawan. Ya, sebelum perusahaan itu membuat, ya, menginformasikan ke masyarakat secara umum dengan melalui media, melalui iklan dan sebagainya. Nah, kemudian itu tadi ya syarat agar dapat memilih ketika ada lowongan pekerjaan di perusahaan. Karyawan itu adalah aset, sehingga memperkirakan orang yang terbaik adalah sangat penting bagi perusahaan. Jadi memilih orang, karyawan itu penting sekali. Lebih baiknya kalau kita sudah memilih orang dan salah pilih, itu biayanya, cost-nya lebih besar ya. Karena orang yang kita pilih tidak sesuai dengan kualifikasi, pasti dalam melakukan pekerjaannya pun dia juga tidak bisa melakukan dengan baik. Ya. Sehingga itu akan merugikan perusahaan. Belum lagi kalau nanti dia bermasalah dan harus mengeluarkan, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk memberikan pesangon. Ya. Atau biasanya perusahaan ya udah diselesaikan dalam selesai masa kontraknya, setelah itu dia tidak diperpanjang. Kalau kondisi seperti itu, maka perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memberikan pesangon.
Karena itu proses rekrutmen perlu dirancang dengan benar agar seleksi dapat berfungsi dengan baik. Jadi pemilihan orang itu dapat dilakukan dengan baik. Itu merupakan salah satu hal yang sangat penting karena rekrutmen dan seleksi itu merupakan screening ya. Merupakan satu proses untuk memilih orang. Jadi ketika kita itu semua itu berhak masuk ke perusahaan itu perusahaan, tapi perusahaan itu punya pintu gerbang. Ya. Pintu gerbang itu akan dibuka ketika memang ada kebutuhan. Yang boleh masuk pintu gerbang adalah yang memenuhi persyaratan. Ya. Tidak semua boleh masuk. Kalau memenuhi persyaratan baru dilakukan kesempatan untuk dia masuk dulu. Belum sampai diterima, ya. Nah, itu jadi seleksi dan rekrutmen itu adalah screeningnya. Tahap awal untuk memilih orang. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Baik. Ambil minum. Kayak kita cuma foto di pamflet itu loh. Kemudian proses ya, proses lingkungan, proses rekrutmen itu sama, ada faktor eksternal dan faktor internal ya, yang akan mempengaruhi adanya kebutuhan penambahan karyawan. Nah, faktor eksternal itu tadi ada terkait dengan aturan kebijakan dari perusahaan, dari pemerintahan ya, terkait juga misalnya ada UMR ya, upah minimal regional setiap daerah. Setiap tahun pasti ada kenaikan, ada inflasi. Belum ada aturan-aturan yang lain ya, misalnya bahwa harus ada uang kesehatan ya. Jadi perusahaan-perusahaan pemerintah sudah mulai menerapkan untuk perusahaan itu harus memberikan tunjangan kesehatan dengan melalui pembayaran BPJS ya. Nah, berarti itu kan biaya. Nah, itu akan mempengaruhi finansial dari perusahaan. Seandainya pun dalam proses perencanaan itu ada penambahan karyawan, perusahaan juga harus menghitung faktor eksternal tadi yang berdampak kepada perusahaan, masih akan menghitung finansial atau keuangan perusahaan itu seberapa. Jadi kalaupun dia harus menambah karyawan, maka ya, penambahan karyawan, maka perusahaan juga harus menghitung harusnya berapa kebutuhannya, kondisi keuangannya bagaimana. Apakah bisa memenuhi semuanya atau yang bisa dipenuhi itu berapa dari kebutuhan karyawan yang ada. Ya, karena menambah orang itu adalah cost biaya ya. Sehingga harus membayar, memberikan gaji, memberikan uang transport, uang makan dan sebagainya. Sehingga harus diperhitungkan secara matang ya. Nah, makanya itu dimulai dari proses rekrutmen. Kemudian adalah faktor internal ya. Faktor internal itu tadi adanya kebijakan ya, kebijakan, aturan, strategi, kondisi perusahaan sekarang ini sedang bagaimana? Sedang apa yang menjadi prioritas utamanya ya. Kalau perusahaan itu melihat bahwa kondisi keuangan yang seperti sekarang ini masih berdampak dari kondisi pandemi,
artinya belum tumbuh ya, belum growth-nya itu belum sempurna ya, masih merangkak sedikit demi sedikit, tentunya berkaitan dengan keuangan. Nah, kebijakannya gimana? Kalau ada kebutuhan orang, apakah akan menambah atau mungkin dia menggunakan strategi-strategi yang lain ya. Kemarin kita sudah bicara, jangan lupa ya, dampak dari kemarin itu kalau misalnya karyawan jumlah demand itu lebih banyak daripada supply sehingga harus menambah karyawan, maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan ya. Dengan tidak selalu itu menambah benar-benar merekrut karyawan yang secara permanen. Bisa merekrut itu karyawan yang sifatnya part-time bisa. Apabila pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan tidak dalam bentuk pekerjaan yang permanen, misalnya pada saat pada satu waktu barang yang datang tuh banyak banget, sehingga harus dimasukkan ke gudang. Nah, butuh orang yang banyak kan, tapi itu kan waktunya terbatas, sehingga tidak perlu menambah jumlah karyawan untuk permanen. Seperti Lebaran, perusahaan-perusahaan logistik itu pasti butuh orang yang banyak, karena banyak orang-orang masyarakat yang mengirimkan parcel, mengirimkan ke orang tua, banyak yang dikirimkan, sehingga jumlah pengiriman barang ya itu bertambah. Nah, sehingga butuh orang yang akan mengantarkan barang. Tapi itu terjadi pada periode hanya pada waktu Lebaran. Sehingga ya kita hanya rekrut sementara saja, part-time aja. Nah, gitu ya. Misalnya itu tadi. Atau misalnya jumlah karyawan itu lebih sedikit dari rencana demandnya itu lebih sedikit daripada supply, maka akan terjadi kondisi yang jumlah karyawan yang terlalu banyak ya. Processing ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau demandnya lebih sedikit daripada supply ya. Nah, maka ada beberapa strategi yang dilakukan ya. Misalnya dengan menambahkan jam lembur dan sebagainya. Nah, itu tadi ya, ketika proses rekrutmen itu ada faktor lingkungan yang berpengaruh, faktor internal, kemudian perencanaan SDM ya. Kemudian juga alternatif perekrutan tadi ya. Perekrutannya itu apakah nanti permanen atau part-time ya, atau kita butuh tetapi kita membutuhkan outsource ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang butuh outsource ya. Jadi nambah cabang, kemudian juga di situ butuh office boy ya, butuh cleaning service. Nah, perlu rekrutnya adalah kita mungkin outsource misalnya gitu ya. Butuh satpam. Nah, kemudian dilakukan proses rekrutmen. Nah, pada saat rekrutmen ini ada sumber yang sifatnya dari internal dan ada sumber eksternal. Nah, sehingga ada metode yang bisa kita lakukan apabila sumbernya dari internal. Dan kalau sumber eksternal, ada metode harus kita lakukan kalau sumbernya dari internal. Nah, dari internal dan eksternal inilah menentukan adalah orang yang direkrut. Ini adalah proses rekrutmen. Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan langsung tanya aja ya. Ya, nanti saya langsung jawab. Jadi supaya tahu Anda paham atau enggak ya. Kalau sudah ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Bu. Oke, ya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang persyaratan. Persyaratan rekrutmen adalah jumlah dan kriteria orang yang diperlukan harus ditentukan dalam program rekrutmen berdasarkan hasil perencanaan SDM ya, ini sudah kita bicarakan. Sebelum melakukan proses rekrutmen perlu mempertimbangkan alternatif rekrutmen. Tadi ya sudah saya singgung, ini apakah menjadi permanen
memang dibutuhkan saat ini dan ke depan ya, dibutuhkan jangka panjang, butuh posisi itu, atau mungkin sifatnya hanya sementara. Atau seringkali juga ada dia hanya menggantikan karyawan yang sedang cuti hamil. Ini seringkali nih sekretaris itu kan pada umumnya kan wanita itu cuti hamil, maka kita rekrut sekretaris tapi hanya sifatnya sementara ya. Tapi bisa saja sekretaris yang tadi sifatnya sementara ya, karena pada saat ketika sekretaris yang baru sudah masuk dan ada kebutuhan ya, bisa saja di perusahaan itu atau mungkin di anak perusahaan yang lain, bisa akhirnya direkrut untuk menjadi karyawan tetap. Rekrutmen dilakukan setelah dipastikan benar-benar ada kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Misalnya apa yang dipenuhi? Memang ada kebutuhan untuk mengganti karyawan yang keluar. Ya, karyawan yang keluar itu adalah karena resign, karena pensiun, ya, karena resign dia pindah ke perusahaan lain karena pensiun, atau karena satu hal maka dia dikeluarkan dari perusahaan. Posisi itu kosong, maka perlu diisi. Atau replace, ini disebut dengan replacement ya. Atau ada karyawan yang promosi ke perusahaan yang lain ya. Perusahaan yang lain, anak perusahaan atau promosi naik jabatan ya. Maka ini perlu replacement. Dan makanya ya kalau misalnya besok mungkin di syarat diseleksi, kalau pada perusahaan-perusahaan besar ya, semacam kemarin saya diceritain sama teman saya yang anaknya itu daftar di Astra, maka prosesnya itu panjang. Ya. Ketika dia di proses seleksinya panjang karena untuk sarjana itu sampai wawancara oleh BOD. Ya, jadi oleh direktur, wawancara oleh direktur. Nah, karena direktur pasti juga mengatur waktunya agak susah ya. Jadi sampai ke direktur. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena BOD juga bertanggung jawab untuk memilih orang ya. Jadi dia sudah punya syaratan ya, karena untuk posisi sarjana itu biasanya ada kemungkinan dia itu bisa naik posisi ke yang lebih tinggi. Sehingga dalam memilih orang harus hati-hati. Ya, harus lebih hati-hati, harus benar-benar selektif. Nah, sampai sehingga proses rekrut wawancara itu tidak hanya di HRD, tidak hanya di usernya, atasan yang membutuhkannya, tidak sampai ini sampai BOD ya. Nah, kemudian tadi pengganti karyawan, kemudian kebutuhan untuk menambah. Jadi itu kan replace ya, tadi sifatnya replace itu jadi sudah ada, kemudian dia karyawannya itu resign atau promosi atau keluar atau pensiun, maka perlu diganti, disebut dengan replace. Atau memang kebutuhan itu menambah akibat adanya pengembangan usaha ya. Misalnya perusahaan itu mau mengembangkan bisnisnya ya, mengembang bisnisnya. Tadinya dia adalah core bisnisnya dalam bidang saya juga baru tahu kemarin Astra itu juga mengembangkan bisnis untuk ke ternyata baru tahu itu tol ya. Jadi dia membeli tol ya, maksudnya jalan yang tol, dan dia yang akan mengurusi itu. Ya, jadi begitu ada perusahaan baru ini, dia membuka usaha baru, maka butuh karyawan yang jumlahnya adalah tadi ya, jumlah yang banyak ya, segala posisi, karena ini benar-benar baru. Atau ada yang kemarin saya ceritain, terpaksa harus membuat departemen baru dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari dalam rangka memberikan pelayanan pada pelanggan ya. Nah, jadi ada departemen baru, kebutuhan departemen baru. Nah, itulah jadi
maka dia perlu menambah orang. Nah, biasanya ada sebagian kalau penambahannya diambilkan dari orang dalam, ya, dari orang dalam yang sudah tahu, yang mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, nanti yang dari karyawan yang masuk di perusahaan tadi itu akan di-replace dengan karyawan yang baru, ya, atau juga campur mix, ada yang karyawan dari dalam, ada yang benar-benar baru, ya. Jadi dibutuhkan karyawan dengan kualifikasi, ya, pendidikan, skill, knowledge yang mungkin belum ada di perusahaan itu. Maka kita perlu rekrut karyawan dari luar. Contoh, perusahaan akan mengembangkan satu sistem terkait dengan pemrograman bidang tertentu, finance, keuangan, misalnya bidang logistik, sehingga butuh orang IT, ya, orang IT. Nah, selama ini belum ada orang yang mempunyai kualifikasi pendidikannya di bidang teknologi informasi yang tugasnya adalah membuat program, belum ada. Maka itu perlu merekrut dari luar, ya. Jadi kita akan lihat, jadi replacement, jadi persyaratannya apa, kebutuhannya apa untuk replacement, atau memang ada pengembangan usaha atau sesuatu, ada project baru yang sehingga dibutuhkan penambahan karyawan. Nah, di dalam proses perekrutan itu adalah proses dua arah. Organisasi menarik dan mengevaluasi prospek calon karyawan, ya. Calon karyawan akan mengevaluasi jenis usaha, reputasi perusahaan, budaya, dan profitability. Nah, ketika kita memilih pekerjaan itu adalah rumah kedua. Anda juga harus paham dengan karakteristik kita sendiri, karakter kita itu seperti apa. Butuh pekerjaan yang bagaimana. Kemudian juga terkait value kita. Kita mempunyai value yang bagaimana. Kadang-kala mahasiswa itu kita masih punya angan-angan, ya. Contoh ini, kalau di psikologi, ya, mungkin ada klinis, ada pendidikan. Nah, kalau di ekonomi, kemarin teman saya ekonomi, dia di ekonomi akuntansi. Tentunya si mahasiswa atau kandidat tadi akan memilih nih posisi-posisi itu yang bisa memberikan gaji besar, ya. Maka dia memilih kantor audit, ya, kantor audit eksternal, ya, audit yang itu adalah skalanya internasional. Nah, dia diterima di situ. Tetapi untuk mengaudit itu jam kerjanya itu tidak ada batas waktunya. Kadangkala dia itu pulang sampai malam, ya, mengambil data. Belum nanti kalau pada waktu deadline itu juga bisa tidak tidur malam, gitu, ya. Terus juga tekanannya sangat besar, sehingga dia mulai berpikir, kalau saya bekerja dengan model seperti ini akan mempengaruhi kehidupan saya. Terutama kebetulan dia baru awal-awal untuk memulai hidup sehat. Pola makannya, olahraga, gitu. Dengan jam yang seperti itu, dia sama sekali tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Pulang malam sudah capek, ya. Besok pagi berangkat lagi, karena di Jakarta, ya, pagi-pagi sudah harus menyusun energi berangkat lagi. Lama-lama dia merasa bahwa ini kok tidak sehat bagi dia, gitu, ya. Dan kebetulan dia pada saat di awal itu mendapat klien yang termasuk klien baru dan susah, ya, sehingga dia mengalami kesulitan dan akhirnya dia give up, dia menyerah. Hanya bertahan selama 3 bulan. Dan itu juga karena memang kinerjanya sebenarnya bagus,
ya digondeli, atau si supervisornya itu menyarankan mungkin nanti kamu bisa direkrut juga untuk di posisi mana atau daerah mana gitu. Tapi dia akhirnya memilih untuk keluar, ya, untuk istirahat dulu gitu ya. Nah, kemudian dia melamar di satu perusahaan, ya, karena dia juga tidak mau bekerja. Jadi dia juga tidak memilih pekerjaan sebagai MT, manajemen trainee, karena manajemen trainee itu setelah selesai masa orientasinya, maka dia itu akan ditempatkan dimanapun. Jadi termasuk dia itu lebih memilih bekerja yang tempatnya itu di satu tempat, ya, stay-nya di satu tempat. Nah, akhirnya dia tidak juga memilih MT. Nah, akhirnya dia memilih tadi karena itu sesuai dengan angan-angan dia gitu ya. Tapi ternyata nggak cocok ini ke sini. Nah, akhirnya dia masuk juga di satu perusahaan yang dia juga seperti internal audit, ya, sih internal audit. Jadi mengaudit. Nah, itu juga pergi kemana-mana. Akhirnya dia mengatakan, oke, ternyata saya tidak cocok dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Bagus kalau dia bisa mengenali dirinya sendiri dan dia bisa merasa seperti apa pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, kalau dia itu sudah bisa seperti itu, maka dia akan memilih pekerjaan-pekerjaan yang memiliki value yang sama dengan dirinya. Nah, ternyata ini ya, ternyata generasi generasi Z ini, ya, di generasi Anda itu adalah memang banyak turnover-nya tinggi, ya, turnover-nya itu tinggi. Oh, nanti ada turnover-nya tinggi karena apa? Ya, bisa saja anak-anak generasi Anda itu kadangkala kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, dia tidak mau menerima, keluar, ya. Nah, beda dengan generasi saya. Generasi angkatan ya 80-an. 80-an sampai masih 90-an berapa ya? Ya sekitar 98-an ya. 98-an ya. Yang kuliah itu di sekitar 98. Itu adalah karyawan-karyawan yang dia itu loyal. Ya. Bisa bekerja itu dalam waktu yang lama, puluhan tahun di satu perusahaan. Kalau dia merasakan dia merasa nyaman. Nah, sehingga itu juga menjadi pembahasan direktur, ya. Direktur pada waktu itu ada satu direktur perusahaan besar itu datang ke UGM, ya, di UGM, ya. Dan ketemu dengan terkait juga pasti akan terkait dengan berartikan kaitannya dengan kebutuhan karyawan gitu. Dia mengatakan, ini Jen, dia adalah orang yang seangkatan saya, ya, seangkatan saya yang terkait dengan ini aja namanya yang loyalitas, komitmen gitu ya. Nah, kemudian dia sama ini kok dikatakan sampai dia itu apa ya, mengatakan misuh, ya. Kurang ajar ini, saya ini diatur oleh anak-anak muda, ya. Artinya direktur harus mulai memikirkan bagaimana menghadapi anak generasi Z. Karena ketika keluar masuk ke perusahaan banyak turnover itu juga sedikit mengganggu operasional, ya, mengganggu stabilitas, ya. Stabilitas dari organisasi, ya. Jadi bagaimana ini caranya menghadapi? Dia harus mengatur strategi untuk menghadapi generasi Z itu seperti apa. Yaitu pada keluar masuk dan sebagainya. Nah, itu sampai dikeluhkan, ya. Bahkan juga dengan adanya sekarang ini online dan sebagainya, ya. Sebagian itu kadang-kala para generasi Z itu melakukan satu pekerjaan double job, ya, karena bisa dilakukan secara online. Nah, itu sangat mengganggu operasional gitu. Sementara perusahaan dia itu adalah perusahaan yang memimpin salah satu merek
merek alat berat ya, salah satu merek alat berat, dan dia memimpin sekarang ini dia sedang memimpin Asia Tenggara, seluruh Asia Tenggara. Kondisi yang menjadi kalau kondisi di Indonesia tidak terlalu bagus, SDM-nya untuk di level-level tertentu yang terkait dengan core-nya ya seperti di engineer-nya, maka yang sudah siap itu adalah India akan menggantikan. Nah, itu adalah satu yang menjadi problem di lingkar atas ya. Karena itu salah satunya mungkin perlu di wawancara sampai tingkat BOD untuk memastikan karyawan itu seperti apa. Nah, jadi ada dua arah ya. Jadi pada proses rekrutmen organisasi menarik mengevaluasi prospek calon karyawan ini. Kira-kira karyawan ini akan menjadi karyawan yang produktif atau tidak. Karyawan juga mengevaluasi ini perusahaan bergerak di bidang apa. Reputasi perusahaannya seperti apa. Budaya organisasi seperti apa. Profitability-nya bagaimana. Gajinya, tunjangannya gitu ya. Tunjangannya dan sebagainya. Sehingga di awal-awal biasanya di perusahaan itu ada job fair. Perusahaan-perusahaan itu biasanya presentasi dulu. Berikan gambaran pekerjaan dari perusahaan-perusahaan itu seperti apa, produknya apa ya. Fasilitas yang mungkin akan ditawarkan kepada calon karyawan itu apa saja, misalnya ada gaji, ada bonus, ada tunjangan kesehatan dan sebagainya. Nah, dari situ para peserta itu akan menilai. Nah, menilai yang dia akan apply, dia akan menilai kira-kira ini sesuai atau tidak. Dan ini juga satu terjadi ya. Ketika kita itu job fair, ini saya mendapat cerita dari teman saya yang memang dia itu mungkin adalah biro di konsultan SDM yang membantu proses rekrutmen di perusahaan ya. Jadi perusahaan itu kadang-kala ketika proses rekrutmen tidak dilakukan sendiri, tapi dia akan bekerja sama dengan konsultan SDM. Ya, konsultan SDM yang ada di kota itu terkait dengan efisiensi ya. Jadi nggak perlu dia mendatangkan karyawan, dan dia mempercayakan pada konsultan yang ada di kota tersebut tempat job fair. Ya, jadi banyak karyawan yang apply di satu perusahaan, tapi dia tidak bertanggung jawab ya. Sekarang ini orang itu generasi sekarang itu dengan mudahnya dia akan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia udah apply. Dan dari apply itu kan berarti dia sudah melamar gitu kan. Pada waktu pagi, pada waktu proses seleksi, yang datang itu misalnya yang melamar itu ada 100 orang. Yang datang itu kadang-kadang tidak sampai 50%. Padahal kalau di era saya dulu ya, ketika job fair apply gitu ya, ketika saya masih di bagian rekrutmen dan jalan untuk cari karyawan, dari 100 orang yang apply, paling yang tidak datang itu misalnya akhirnya yang ikut tes itu hanya 90 orang atau 80 orang. Tapi kalau ini bisa lebih dari 50% tidak hadir. Sehingga terpaksa ada nomornya dihubungi, ditanyain, dan sebagainya. Nah, ini memang terjadi perubahan ya, kondisi yang terjadi sekarang ini ya. Nah, itu tadi ya, jadi masing-masing adalah dua arah. Karyawan tadi organisasi menilai, demikian juga ketika nanti dia sudah sampai proses seleksi, sudah masuk di perusahaan, itu juga dua arah. Si perusahaan akan menilai performansinya dia selama bekerja bagaimana, bisa sesuai atau tidak dengan posisi yang dia lakukan, dia mengerjakan dan baik itu. Yang karyawan sendiri itu akan juga dia akan menilai, saya ini cocok nggak di perusahaan ini ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya, dia punya value, dia punya karakteristik orangnya beda-beda ya. Dia ini pembelajar, suka belajar, tapi dia
tidak bisa bekerja dengan waktu jam yang tidak pasti, misalnya begitu kan. Nah, sehingga itu akhirnya dia merasa bahwa dia merasa tidak nyaman dan itu mempengaruhi kesehatan jiwanya, maka dia memilih untuk keluar, ya. Jadi itu adalah dua arah, ya. Jadi pekerjaan itu seperti rumah kedua kita. Perusahaan itu seperti rumah kedua kita. Dan itu juga akan membentuk karakter atau kepribadian kita. Ya, kepribadian kita itu akan terbentuk di pekerjaan, di perusahaan yang baru itu, ya, tempat kita bekerja. Akan membentuk kepribadian kita. Kalau kita tidak sesuai dengan budaya kerjanya, nah contoh misalnya begini nih. Kalau di perusahaan-perusahaan, ya maaf ya, bukan misalnya di CPNS ya, CPNS itu ada hal-hal yang terkait dia itu ada aturan misalnya budget. Budget itu harus tutup bulan Januari. Ya. Kemudian ya sebetulnya mungkin tidak salah-salah banget ya, misalnya akhirnya dan apabila pada saat terakhir itu budget yang direncanakan itu yang diimplementasikan itu hanya sedikit, maka periode berikutnya maka dia hanya mendapatkan sesuai, tidak, yang artinya tadi sesuai dengan realisasinya. Nah, sehingga di akhir-akhir itu seringkali dia mengada-ada, ya, mengada-ada kegiatan-kegiatan untuk menutup tadi, atau ada hal-hal yang karyawan itu diminta tanda tangan tanpa ada sesuatu yang jelas, ya. Dapat uang nih, tanda tangan dapat uang. Nah, ada orang yang dia itu dalam value-nya dia mengatakan bahwa kalau saya tanda tangan ya saya harus melakukan sesuatu, ya, dari nilai-nilai religiusnya, spiritualnya. Nggak boleh istilahnya kita dapat uang ya harus kita mengeluarkan keringat gitu. Kalau saya tuh mendapatkan uang tapi saya tidak tahu ini sumber dari mana, saya tuh melakukan apa, nah akhirnya yang menjadi konflik. Nah ini sepertinya mungkin bisa saja itu adalah sesuatu yang kalau saya teruskan ini juga akan menjadi kebiasaan, gitu kan. Akhirnya karena dia tidak merasa bahwa value-nya tidak sama, ya, dan ini mungkin jika tidak mau tanda tangan juga mengganggu stabilitas di perusahaan, ya, akhirnya dia keluar dan dia mencari perusahaan swasta, gitu. Nah itu tadi ya. Jadi budaya perusahaan dan sebagainya. Jadi kita bekerja itu tidak semata-mata gaji sebetulnya, tapi kenyamanan, ya, kemudian tadi budaya perusahaan tuh value-nya sama nggak dengan kita dan sebagainya. Nah itu tadi ya, realistic Joe preview adalah presentasi dari perusahaan mengenai prospek perusahaan dan organisasi pada pelamar. Nah tinggal pelamar ini, oh ini perusahaan yang cari atau enggak gitu. Kalau saya tidak ya maka dia tidak lanjut gitu. Jadi adalah proses rekrutmen dua arah. Dan hati-hati ya sekarang ya proses rekrutmen ya. Ada di Jakarta itu, ini malah saya dapat cerita dari alumni ya. Dia punya kantor, Kemudian kantornya itu ternyata itu bukan misalnya dia salah satu tuh waktu itu di Jakarta, di sana salah satu anak perusahaan Astra gitu kan. Terus saya nggak datang Bu, lah kenapa? Saya bilang, nah itu tuh nggak jelas. Coba saya cek ya, tapi alamannya jelas tuh. Iya, tapi itu beberapa ternyata gitu. Terus dia meminta uang. Ya, nah kalau sampai rekrutmen dan ada meminta uang berarti perusahaan tuh nggak benar. Ya, sampai meminta uang. Pernah di Jogja itu juga ada waktu itu administrasi gitu kan. Nah ini saudara saya itu dari Gunung Kidul ke sini mau cari pekerjaan. Dia masuklah administrasi karena dia merasa dari SMK.
Setelah dia masuk, kemudian yang pertama ada syaratnya untuk masuk administrasi. Maka dia diminta menjual barang. Jadi kayak dulu banyak ya, mungkin sekarang itu sudah jarang. Banyak sales-sales yang datang ke rumah-rumah, itu menawarkan pesoka, menawarkan apa gitu ya, dan sebagainya. Jadi dia diminta menjual dulu, karena kalau kita itu mengatakan itu sales, mungkin hanya sedikit yang mendaftar. Ya, jadi dari situ kemudian nanti setelah itu kalau kamu sudah memenuhi target nanti masuk administrasi. Nah itu juga nggak benar. Terus dia membayar. Karena tadi ketika dia pasang iklan, dia mengeluarkan biaya. Nah, kalau ada proses rekrutmen itu sampai membayar, maka itu nggak benar. Ya, jangan dilanjutkan. Ya, itu. Nah, kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor luar yang secara signifikan mempengaruhi upaya rekrutmen perusahaan. Pertama adalah kondisi tenaga kerja. Terkait dengan permintaan dan penawaran keterampilan dalam pasar tenaga kerja. Jadi jumlah tenaga kerja yang di luar. Kalau kita mungkin kita harus memperhitungkan berapa jumlah sarjana psikologi yang beredar di luar. Ya, kita bayangkan saja. Untuk di Jogja saja UIN, UMBY, US Sangnata Dharma, kemudian UTY, kemudian mana itu yang yang punyanya Ki Hajar Dewantara itu sekarang sudah tambah ada Unjani dan sebagainya. Itu adalah kompetitor Anda, ya. Nah, tapi nanti mereka juga nyebar kemana-mana ya, termasuk mungkin di daerah, mungkin kalau di luar Jawa mungkin masih peluangnya masih banyak, ya. Jadi kalau tingkat pengangguran tinggi, peluang mendapat pekerjaan pelamar memenuhi ya harus memiliki syarat yang lebih tinggi karena kita harus mengalahkan para pesaing kita, ya. Makin susah memang sekarang cari pekerjaan, ya. Maka tapi jenis pekerjaan sekarang juga banyak, ya, banyak ya, bisa kita menjual secara online, tidak harus untuk pada sesuai dengan pekerjaannya ya, tapi ada juga beberapa saya itu di karir ya, konseling karir di UAD itu dia itu di farmasi ya, farmasi biasanya dorongan dari orang tua, tapi di sisi lain dia memiliki minat, passion dalam membuat desain baju. Kemudian dia itu dia sudah mencoba membuat desain dan ditawarkan di IG. Saya lihat bajunya juga bagus. Nah, konselingnya adalah dalam rangka konflik. Orang tuanya meminta dia itu S2 lanjut, sementara dia pengen mengembangkan bisnisnya. Ya, jadi gitu ya. Dan di sisi lain farmasi dia juga seneng. Dia juga seneng. Ya, gitu. Nah, itu jadi kadang-kadang tidak harus kita tuh bekerja di satu organisasi. Tapi kita bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri. Ya, jadi kompetitor. Kemudian tingkat permintaan keterampilan tertentu di bursa tenaga kerja cukup tinggi. Upaya rekrutmen juga lebih besar karena persaingan mendapat pelamar terbaik yang ketat. Ini dulu di awal-awal, sekarang kayaknya IT masih nomor 1 ya, IT ya, karena banyak perusahaan-perusahaan startup ya. Startup itu ada banyak macam ya. Ada perusahaan hortikultural, buah-buahan ya, pembuahan buah-buahan itu juga dikendalikan secara AI ya, artificial intelligence ya. Jadi dia akan meramu dengan misalnya untuk membuat buah seperti apa, ini adalah komponennya bagaimana dan sebagainya. Ini butuh selain peternakan dia juga butuh orang IT ya. Jadi harga IT itu cukup mahal, sampai sekarang gampang mencari pekerjaan ya. Dulu awalnya adalah yaitu tadi ya,
Kalau sekarang mungkin universitas apa ya IT itu masih banyak ya, masih sudah mulai banyak ya. Kalau dulu di Jakarta itu hanya Gunadarma, kemudian BINUS ya. Dan yang sangat luar biasa, BINUS itu dulu itu hanya berawal dari kursus komputer. Tapi akhirnya dia menjadi D1. D1 akhirnya D3. D3 membuat program ya. Dan memang aplikatif. Jadi orang-orang yang BINUS itu mempunyai harga lebih tinggi daripada dari Gunadarma. Kalau Gunadarma akan terpengaruh dari apakah dia itu aktif atau tidak sebagai orang IT, mencoba-coba atau tidak. Tapi kalau BINUS itu memang sistemnya, kurikulumnya itu bagus sekali. Sehingga lulusan BINUS itu bisa menghasilkan apa namanya ya kualitasnya bagus, maka dia harga jualnya tinggi. Waktu itu BINUS itu apa ya, waktu saya sedang di bagian rekrutmen harus nyari-nyari itu hanya di daerah kecil ya, daerah kecil, kampusnya juga kecil. Saya sudah tidak mengikuti perkembangan, tiba-tiba saya tahu BINUS begitu menjadi universitas yang luar biasa ya, perkembangannya sangat pesat ya. Nah, itu adalah tadi harganya tinggi, sedang tinggi. Sehingga nyari orang pada waktu itu saya mencari orang untuk IT itu sudah diterima bagus, sudah user oke, negonya nggak masuk ya. Jadi dari segi gajinya nggak masuk. Sudah sampai tes kesehatan sudah ini nggak diterima. Bukan artinya bukan nggak diterima, tapi dianya yang nggak masuk dengan apa namanya gaji kita dari kita. Nah, sehingga nyarinya itu agak susah. Ternyata itu apa namanya kita tidak melakukan perubahan atau apa evaluasi terhadap gaji awal yang fresh graduate yang baru masuk kerja. Itu sudah beberapa tahun tidak dievaluasi. Jadi secara harga kita memang kalah dengan perusahaan yang lain. Ya sudah, akhirnya ya yang perlu kita perbaiki adalah internal ya dengan memperbaiki sistem apa penggajian untuk yang karyawan baru ya gitu. Nah, kemudian proses rekrutmen tadi itu dua arah ya. Kemudian tadi ya tingkat tadi itu adalah berpengaruh faktor eksternal, kondisi pasar tenaga kerja. Kemudian juga faktor di luar organisasi bisa secara signifikan mempengaruhi upaya rekrutmen perusahaan. Tadi imbalan eksternal dan intrinsiknya. Jadi pembayaran gaji merupakan karakteristik pekerjaan yang penting bagi hampir semua pelamar. Perusahaan yang mengambil pendekatan pembayaran, ya, kalau dia itu perusahaan yang memimpin, memiliki harga yang tinggi, ya, jadi membayar gaji upah yang lebih tinggi dari pasar, ya, keunggulan dalam merekrut, maka akan mendapatkan calon-calon yang bagus, gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang memang kondisi finansialnya kurang, nah dia kemudian hanya bisa merekrut apa namanya dengan memberikan gaji yang ini ya kan tadi banyak ditolak gitu. Tapi juga tergantung ya, seperti di UMR itu Cikarang, Kerawang itu ternyata UMR-nya lebih tinggi daripada Jakarta. Kalau Jakarta itu sekitar 5 jutaan ya, 5 jutaan. Kalau di Kerawang itu sekitar 6. Ya, Kerawang Cikarang. Karena di situ daerah pabrik, banyak pabrik dari luar negeri juga ya. Dari Taiwan dan sebagainya. Itu gajinya lebih tinggi. Kemudian organisasi bersaing untuk mencari pelamar berdasarkan pembayaran gaji selain upah ya. Apa namanya upah dan gaji. Nah, kemudian ini yang terkait dengan generasi Z. Tawaran yang menarik untuk generasi Z ya yang dia melirik lowongan adalah pertama, dia memberi kesempatan pengembangan diri ya. Jadi ada tantangan-tantangan ya. Kalau menurut ini adalah generasi Z itu adalah orang yang diberi tantangan ya. Jadi dia itu di ujungnya saja. Kamu bisa mengerjakan dalam waktu berapa lama. Mau kerjanya seperti apa terserah. Gitu ya, yang penting ujungnya. Nah, ini adalah memberi kesempatan. Kemudian yang pertama adalah memberikan work life balance ya. Generasi Z itu yang dicari adalah work life balance.
Dia nggak mau suruh kerja lembur, nggak mau. Nah, ini kan udah waktunya pulang. Saya harus butuh waktu untuk memikirkan diri saya sendiri. Nah, maka dicari di berbagai macam cara yang diupayakan. Bisa jam lokasi kerja yang fleksibel. Ya, kamu masuk jam berapa? Kalau jam kerjanya 8 jam, ya kamu pulangnya jam berapa? Kalau sekarang kamu masuk jam 9, maka pulangnya tambah 8 jam, gitu ya. Jam lokasi kerjanya fleksibel. Dia bisa di mana? Sekarang banyak di Jakarta tuh yang kerjanya offline dan online. Hari apa dia offline, ya. Kemudian dari apa dia online, ya. Nah, itu jadi ponakan-ponakan saya di Jakarta itu ya mereka kerja di kamar aja, setiap hari di kamar ya. Kamar, tapi dia kerja. Ya. Nah, dari pagi sampai sore gitu. Tapi mungkin lebih leluasa ya dia apa namanya di rumah gitu ya, lebih nyaman. Nah, itu sekarang. Kemudian agenda liburan bersama. Ya, sekarang ini kan banyak ya. Banyak anak generasi Z itu sering rekreasi ke luar negeri, cari harga tiket yang murah gitu ya. Terus juga ada ruang kesempatan olahraga ya, di sana di perusahaan itu ada siapkan gym gitu ya, tempat nge-gym, ada kolam renang ya. Jadi mereka juga diberi kesempatan untuk olahraga. Bahkan ada yang dia tuh mau main apa namanya gitaran nggak apa-apa, tapi kerjaan beres gitu. Nah, ada waktu-waktu tertentu dia refreshing. Dan ada ruang-ruang sekarang itu di kantor di Jakarta itu yang sekarang Anda lihat juga di sini itu di Bank Mandiri itu sudah modelnya itu sudah model yang apa namanya simple gitu ya. Banyak perusahaan itu sudah ada di situ kafe-kafe di dalam kantor. Jadi dia bisa ngerjain di kafe. Jadi tidak, kalau dulu ruang saya itu adalah ruang gitu, terus kemudian ada batasan ya, yang membatasi saya dengan sebelah saya gitu, ada kotak-kotak, sekarang enggak. Bahkan ada satu ruangan di tengah itu, ya, ruangan yang besar di tengah, kemudian dia bisa kerja dimanapun gitu. Nah, jadi itu membuat dia merasa nyaman, lokasi kerja, ya, fleksibel. Bahkan ada juga mereka itu karena online ya, dia kerja ke Bali gitu. Jadi ngerjainnya di Bali. Sekarang kan bisa secara online ya, di Bali gitu, berapa hari gitu. Nah, itu jadi ya agenda bersama, memberi kesempatan olahraga di kantor. Nah, dan pertama memanfaatkan teknologi ya demi efisiensi. Jadi teknologi penting banget ya sekarang. Apa namanya internet dan sebagainya itu harus cepat ya. Nah, itu jadi orang bekerja itu tidak hanya semata-mata gaji ya, tapi suasana, lingkungan, kenyamanan ya, pertemanan di dalam itu ya. Kita banyak juga tawaran-tawaran dengan gaji tinggi ternyata tekanan. Ada tekanan-tekanan dari yang ternyata kalau kita masih ada di kerja di tempat itu rasanya aduh kok gajinya kecil dan sebagainya. Tapi begitu kita keluar sudah merasakan tempat lain jadi baru tahu oh iya tempat kita itu ternyata nyaman untuk kerja gitu ya. Nah, kemudian proses kalau kita mau rekrut, kita mulai tadi yang manpower planning. Manpower planning itu baru nanti jumlah yang akan kita rencana tahun depan akan rekrut berapa orang gitu ya. Nah, kemudian rekrut berapa orang. Nah, itu belum bisa dilaksanakan kalau unit atau departemen itu belum mengajukan permohonan karyawan ke bagian SDM. Ya. Karena perencanaan itu bisa saja tentatif ya. Misalnya akan ada proyek, ternyata proyeknya nggak jadi, ya kita jangan rekrut dulu sebelum ada permintaan. Kalau sudah departemen sudah membutuhkan, maka dia akan mengajukan form permintaan karyawan ke departemen HRD. Nah, kemudian HRD itu juga akan nanti mengevaluasi, melihat lagi, mengkonversikan dengan ini ada nggak memang kebutuhan dari perencanaan ya di awal ada nggak. Nah, sudah mulai klop ya baru nanti ada action disepakati dulu, tanda tangan dari atasan dan harus fix ya, tanda tangan dari atasannya ya oke, setuju ini boleh nambah, nah baru jalan. Jadi ini disetujui baru aktivitas rekrutmen dimulai.
Nah, menentukan apakah karyawan memenuhi syarat itu bersedia ada di dalam internal atau harus dicari sumber eksternal. Nah, ini nanti seperti apa ya ini. Jadi ini adalah formnya, permintaan ya. Ada ini permintaannya, ini yang waktu itu saya buat untuk waktu saya di SDM ya. Ini nama jabatan, fakultas, prodi dibutuhkan, kontrak ya, alasan penambahan, uraian jabatan seperti apa, spesifikasinya, pemohonnya itu adalah unitnya, kemudian disetujui, ini adalah HR-nya, SDM, nah diketahui ini adalah waktu itu WR gitu ya, WR atau atasan apa, bagian ini kan departemen, kemudian yang lainnya gitu. Nah, kemudian sumber perekrutan internal. Jadi dari proses elemen power planning tadi ya, kalau misalnya terjadi apa namanya jumlah karyawannya itu lebih besar daripada kebutuhan, berarti kan ada kelebihan karyawan. Nah, kelebihan karyawan itu disimpan dulu. Biasanya itu ditawarkan ke anak perusahaan, ya, ditawarkan ke anak perusahaan, direkrut, ya. Jadi manajemen harus mengidentifikasi, jadi ya orang-orang bisa ditawarkan, terutama di posisi-posisi yang atas ya. Jadi kita mampu mengidentifikasi jumlah para karyawan yang sanggup mengisi posisi lowongan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Bisa saja posisinya apa namanya, contoh waktu itu adalah sales. Dia orang finance. Kemudian finance itu kan yang dia dapatkan bonus ya. Gajinya kalau lihat sales, aduh sales tuh kaya-kaya, dapat uangnya banyak kan, pengen gitu kan. Dia ngajukan pindah ke anak perusahaan, ke sales gitu. Ya diwawancara, oke, kamu bisa diterima. Ya tetap berlaku seperti karyawan baru di bagian sales. Kalau dia sampai tidak tercapai target, maka dia harus keluar gitu. Gajinya juga turun ya, gajinya turun. Kalau kita besok kita bicara tentang salary ya, reward ya, gaji sales itu kecil ya. Gaji sales kecil karena insentifnya besar ya. Maka sales itu memang dirangsang untuk dia menjual sebanyak-banyaknya, maka diberikan di insentif. Nah, gajinya turun. Begitu dia nggak memenuhi syarat kriteria, ya dia keluar. Konsekuensinya ditanggung. Saya termasuk waktu itu termasuk rekrutmen internal ya. Saya sempat bekerja di bagian departemen yang lain, kemudian saya merasa tidak cocok, ada kebutuhan HR yang keluar, teman saya yang keluar, maka saya mengajukan untuk saya mengisi posisi itu, gitu ya. Jadi wawancara oleh manajernya, proses seperti, tapi tidak ada tes ya, karena secara hasil tes kan saya sudah memenuhi kriteria untuk persyaratan masuk di perusahaan itu, gitu. Ya, tapi saya diwawancara juga. Dan kemudian perangkat-perangkat berguna yang dimanfaatkan untuk perekrutan internal ya, mencakup tadi ya data karyawan ya, kemudian juga perusahaan biasanya ada talent. Ada talent ya, talent itu adalah dengan proses asesmen, kemudian akan mendapatkan karyawan-karyawan ini yang memiliki kompetensi melebihi dari posisi saat ini. Ini adalah disimpan dulu menjadi data dari karyawan dan data HR. Sewaktu-waktu atasan ada manajer yang promosi, berarti bagian manajer itu kurang, maka dicari karyawan talent di perusahaan ini yang bagus, maka ini yang mungkin selain juga performanya bagus ya, performan dan hasil asesmennya bagus, maka ini adalah kandidat untuk mengisi itu. Jadi ada pengumuman ya, job postingnya, prosedur untuk memberikan informasi pada karyawan lowongan pekerjaan, dan kemudian job bidding, pengajuan pekerjaan, yaitu prosedur yang memungkinkan karyawan yakin bahwa dia memenuhi persyaratan. Jadi ada job posting. Job posting itu adalah dia menawarkan posisi yang dibutuhkan dan prosedurnya gimana ya.
Untuk mengisi itu, kemudian karyawan mengajukan pekerjaannya dengan job bidding tadi. Atau bisa saja referensi karyawan. Jadi kalau misalnya Anda punya teman di perusahaan ya, Anda membawa informasi itu CV ya. Anda mengirimkan CV masuk di bank data, atau ketika ada lowongan maka kita menginformasikan ke teman kita. Ya, organisasi melibatkan karyawan dalam proses perekrutan ya secara aktif, sehingga mengajak teman, kolega untuk mengajukan lamaran. Jadi referensi juga bisa. Atau juga tadi ya, internal tadi ya. Atau misalnya karyawan itu keluar karena ada tawaran di perusahaan lain. Tapi sebetulnya akhirnya dia itu kan sudah keluar ya. Sudah keluar berarti hak-haknya sudah dikeluarkan semua ya. Keluarkan semua, tapi kok dia punya kompetensi tertentu, kompetensi yang memang dibutuhkan perusahaan. Jadi punya keahlian tertentu dibutuhkan, dan dia merasa bahwa kok nggak cocok. Nah, itu masalah pertemanan, dia wah kok ngeluh-ngeluh gitu tentang perusahaan yang barunya. Kemudian teman itu bilang sama manajernya, mau nggak dia masuk lagi? Bisa masuk lagi, tapi posisinya karena dia sudah hak dannya sudah dikeluarkan, maka dia kembali ke posisi 0. Gajinya pada masa gaji awal seperti karyawan baru ya. Bisa itu. Teman saya pernah ikut suaminya ke Jepang, kembali ke sini dia daftar lagi bisa ya. Nah, kemudian dengan posisi 0 tadi. Nah, ini adalah contoh job posting ya. Job posting internal ini adalah Sinarmas ya. Nah, tapi ini adalah masuknya adalah di webnya dia ya. Jadi kita nggak bisa masuk. Jadi hanya karyawan yang bisa masuk, karena harus memasukkan NIDN-nya, maksudnya bisa masukkan nomor induk karyawannya, NIK-nya, kemudian dia punya passwordnya dan sebagainya. Ya, merupakan aspek penting ya untuk menghemat waktu, sumber daya ya. Ini program menginformasikan secara terbuka posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian job bidding ya, job bidding ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, paham? Jangan tidur semua ini. Kok nggak ada komen? Lanjut, Bu. Oke. Saya kira saya sendiri pada tidur jam siang ya. Oke. Nah, ini tadi job ini. Jadi ini salah. Nah, job bidding ini adalah tadi ya, media jalur komunikasi internal tadi ya, jadi portal dan media sosial digital ya. Kemudian terkait timeline, program bagaimana siklus pemberian waktu secara holistik ya. Jadi program itu nanti akan menginformasikan nih, ada posisi yang dibuka ya. Untuk prosesnya diberikan waktu screeningnya berapa hari, seleksinya berapa hari, ada offering itu negosiasi dan sebagainya. Kemudian total penerimaan itu 44 hari. Setelah itu masih terdapat proses tadi ya. Setelah dia posisi masuk pada itu kan posisinya pekerjaannya baru, maka ada 1-3 bulan untuk menduduki itu. Dia kalau di manajer itu namanya manajer, tapi bukan belum menjadi manajer tetap ya. Jadi lupa saya ya. Jadi manajer itu manajer pada posisi tertentu. Nah, kemudian untuk jabatan yang di bawah manajer 1-3 bulan, di manajer adalah 6 bulan. Pasti dia akan juga ke lapangan ya, ada pendampingan dan sebagainya. Nah, itu tadi ya. Jadi ada mentoringnya yang mementor dia, mendampingi dia untuk sampai dia mampu mengerjakan tugas-tugas yang baru. Hal yang mendasari adalah dari berbagai sisi baik ya, sisi karyawan, bisnis adalah
pengembangan karir dan penempatan talenta di posisi yang tepat dapat menunjang pencapaian sasaran organisasi. Jadi mempertahankan ya talent yang unggul. Jadi karyawan itu merasa dihargai, ya, merasa dihargai. Performanya bagus, kemudian dia performanya bagus, kemudian dia juga punya kompetensi yang tinggi, dia mendapatkan kesempatan. Kemudian memastikan rotasi itu berkualitas, objektif, inklusi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi bukan karena ini bawaannya siapa, itu sudah bukan zamannya lagi, benar-benar objektif ya. Menampung aspirasi karyawan dengan memberikan informasi secara terbuka. Jadi peluang untuk memenuhi posisi secara internal agar karyawan memiliki sarana dan media dalam menyampaikan minat dan aspirasi kerjanya. Nah, tadi mendorong timbulnya budaya yang berasasi pada high performance culture ya. Jadi mendorong karyawan itu perform gitu ya. Karena kemungkinan dia akan bisa promosi. Nah, kemudian ini jadi job bidding itu tadi ya ada 3 kriteria. Maksudnya adalah karyawan menduduki posisi saat ini minimal 3 tahun, jadi ada pengalaman. Kemudian posisi yang sama kurang, jadi ada juga dilakukan coaching. Kemudian juga mempertimbangkan performa, ada sertifikat-sertifikat, pilar-pilar jabatan, dan bagi karyawan itu kalau di perusahaan-perusahaan itu ada beberapa sebelum dia menjadi manajer itu kalau di Astra itu AMD, Astra Manager Development gitu ya. Nanti ada General GM itu juga ada lagi ya. Jadi ada masa dia itu mendapatkan pelatihan untuk menjadi manajer itu apa yang harus dilakukan. Kemudian setelah ada pelatihan secara klasikal, maka kemudian dia juga ada pendampingan ya, ada mentor dan sebagainya. Nah, ini namanya ada connector, tapi tidak bisa dibuka karena itu harus orang dari dalam ya yang bisa membuka. Nah, sumber perikutan eksternal yaitu adalah tadi ya SMA, perguruan tinggi, ya dari SMA itu SMK ya SMK terus. Jadi ada beberapa Oke, jadi dari SMA ada sekolah kejuruan ya. Untuk tingkat pemula ini biasanya untuk operator, administrasi, ya SMA itu administrasi mekanik. Tapi sekarang ini saya lihat untuk administrasi itu dibutuhkan paling tidak tuh D3 ya. Ya contoh aja administrasi TU yang ada di fakultas di UAD itu sudah yang SMA sudah mulai berkurang ya karena tuntutannya sekarang tuh kan tuntutannya lebih tinggi ya. Jadi rata-rata S2, S1 gitu ya. Banyak ya Nah, ini adalah tadi SMA sekolah kejuruan itu biasanya adalah untuk tingkat keterampilan. Keterampilannya mekanik, operator gitu. Nah, kalau perguruan tinggi, universitas tadi sampai itu kenapa kalau di perusahaan besar itu sampai yang wawancara adalah BOD, karena yang diberikan penghargaan kalau tadi keterampilan itu lebih kepada fisik ya, karena dia pelaksana. Kalau perguruan tinggi itu nanti dia ada mungkin menduduki posisi-posisi staf ke atas ya. Jadi yang dibutuhkan adalah kemampuan analisisnya, kognitifnya, kemampuan analisisnya. Karena itu ketika Anda belajar di perguruan tinggi banyak diberikan pembelajaran yang mengasah kemampuan analisis dengan tugas, ada proyek, itu adalah dalam rangka melatih kemampuan analisis mahasiswa. Kemudian ada pesaing ya, rekrutmen itu adalah perusahaan lain tadi. Perusahaan-perusahaan yang memberikan harga tinggi itu adalah pesaing kita ya, kita akan susah cari karyawan ya. Bisa juga mantan karyawan ya, menarik mantan karyawan untuk kembali bekerja di perusahaan. Pengangguran ya, jadi banyaknya yang membutuhkan tenaga kerja ya, itu juga adalah peluangnya sumber perikutan eksternal. Biasanya mantan personel militer itu biasanya untuk
anggota untuk satpam ya, pensiunan anggota militer itu biasanya untuk kepala satpam ya di perusahaan gitu. Nah, ini adalah contoh iklan ya, job spesifikasi. Ini di sini ya, ketika kita job analisis kemarin, ini adalah job spesifikasi ya, pengetahuan apa, knowledge, keterampilan, kemampuan, dan karakter ini yang harus dimiliki untuk calon karyawan yang berhasil menyelesaikan tugas. Nah, ini diturunkan menjadi sebuah iklan ya. Kayak misalnya pendidikan S1 segala bidang, berarti ini tidak secara khusus pengetahuannya. Kalau misalnya IT, nah misalnya untuk IT butuhnya S1 informatika. Yang penting adalah keterampilan apa? Dia butuh komputer ya. Kemudian pengalaman 4 tahun sebagai supervisor bidang sales. Salesnya sales apa? Consumer goods ya, atau material bidding ya. Nah, ini adalah spesifikasinya. Kemudian kemampuan komunikasi ya, kemampuan komunikasi itu adalah karakteristik ya. Ada kemampuan yang lain. Karakteristik itu adalah mampu bernegosiasi, membangun tim kerja. Nah, ini adalah persyaratan khusus ya, mampu ditempatkan di Medan ya, di Medan. Nah, sekarang juga kalau Anda mau mendaftar CPNS, ya itu Anda juga harus berhati-hati ya. Hati-hati. Sekarang itu untuk karyawan-karyawan yang kaitannya dengan departemen-departemen, biro keuangan dan sebagainya itu nasional. Jadi Anda harus siap ditempatkan dimanapun. Kalau sampai Anda daftar dan kemudian ditempatkan di daerah tertentu dan tidak dimasuki, maka Anda kena denda. Karena proses rekrutmen itu biayanya sangat besar ya. Jadi Anda harus benar-benar memperhitungkan ini posisi di mana ya. Bisa enggak ya? Tidak bisa kemudian kita masuk aja nanti pindah, enggak bisa seperti itu. Nah, ini adalah keuntungan ya, keuntungan kalau kita rekrut sumber internal berarti itu adalah memberikan support tadi moral yang baik ya bagi yang dipromosikan karena merasa diperhatikan. Kemudian penilaian kemampuan SDM lebih baik karena sudah tahu ya kenal orangnya, biaya lebih rendah, mendorong untuk kinerja yang baik ya, sumber suksesi atau kaderisasi. Kerugian mungkin ide terbatas ya, menimbulkan masalah moral bagi yang tidak dipromosikan, mungkin merasa wah ini jangan-jangan gitu kan, bawaan siapa. Ada persaingan politik untuk dipromosikan, mau nggak mau tetap ada itu ya, bawaan siapa dan sebagainya, tapi tidak terlalu ya, sudah tidak terlalu perlu program berkesinambungan ya, eksternal ya, jadi apa namanya, kalau dari karyawan yang lain baru gitu kan ada ide-ide segar dari perusahaan tempat dia bekerja. Eksternal ide-ide baru ya, membawa perspektif baru, lebih murah, cepat, pelatihan bersifat profesional. Tidak ada kelompok pendukung politis organisasi ya. Kalau ya maaf ya, kalau di perusahaan China itu ada bagian-bagian tertentu yang memang itu biasanya dari keluarga, dari Chinese ya, karena nah itu ada dulu sih katanya ada pembedaan dan sebagainya. Tapi ya kalau sekarang sih kayaknya sudah tidak terlalu seperti itu ya. Membawa wawasan industri baru ya. Kemudian eksternal harus memilih banyak orang kan, jadi biayanya bisa menyebabkan masalah moral calon karyawan tidak. Nah kalau posisi manajer kok rekrut orang baru, nah ini juga membawa masalah moral bagi karyawan internal. Kok kita ada yang bagus, kenapa kita harus merekrut dari luar gitu ya? Kok bukan kita yang dipilih? Kemudian lebih lama waktu untuk menyesuaikan diri dengan dan orientasi. Ya. Nah, ini adalah evaluasi perekrutan. Nanti ketika Anda project, Anda dapat misalnya adalah perekrutannya. Anda dapat proyek yang terkait dengan rekrutmen dan seleksi. Anda diminta membuat perhitungan kalau melakukan proses rekrutmen. Jadi analisis biaya. Jadi berapa biaya yang keluarkan, berapa karyawan yang kita dapatkan. Itu mengevaluasi apakah
efisien apa enggak. Jadi sebuah belum perencanaan rekrutmen kita melakukan perkiraan biaya. Maka kita juga perlu membuat budget rencana. Kita mau rekrut berapa orang ke depan, untuk posisi apa, kemungkinan kita dapatnya dengan cara apa, ya. Jadi biaya operasional cost misalnya adalah telepon, ya, telepon, akomodasi. Kalau kita mau keluar daerah, berarti ada biaya akomodasi, biaya makan, biaya perjalanan, ya, untuk staf. Kemudian dia juga punya uang saku, ya, uang saku. Kemudian fee untuk profesional kalau misalnya kita menggunakan agensi. Kalau agensi itu misalnya adalah yang diperhitungkan per orang itu berapa, ya. Ada juga agensi itu yang menggunakan berapa persen gajinya berapa, kemudian dia fee-nya adalah berapa persen dari gaji dia selama 1 tahun. Ya. Kemudian biaya iklan, ya, biaya iklan itu juga menjadi biaya radio, TV, koran, ya. Kalau radio mungkin relatif lebih murah, tapi kita harus lihat posisi mana yang cocok untuk di radio atau di televisi. Kemudian koran itu biayanya adalah per mili. Jadi kotak tadi, ya. Jadi kalau kita lihat ini, kotak ini akan dilihat nih kesananya berapa senti, ini berapa, kesininya berapa senti. Nah, ini adalah akan diperhitungkan per milinya berapa. Jadi nanti kalau misalnya Anda masuk di sini project itu, Anda akan membuat iklan, Anda cari deh di koran itu pasti ada biaya iklan itu per milinya berapa, ya. Nah, kemudian tadi, ya, karyawan, ya, jadi ada biaya tes kesehatan, ya, untuk calon, ya. Kalau ada tes psikologi itu berapa, ya. Jadi kemudian alat tes, lembar jawaban, ya, itu juga diperhitungkan. Jadi Anda harus membuat list, ya, membuat list. Kemudian biaya tambahan, ya, misalnya ada rental mobil, ada peralatan, ya. Kadang-kadang itu kalau daripada kita membawa alat tes, ya, beberapa itu dulu suka menyewa alat tes yang ada di daerah itu. Seringkali di lab kita itu banyak buku kan, alat tes IS itu ada berapa ratus gitu, biasanya disewa, ada beberapa yang ketika di sini nyewa gitu. Nah, itu mungkin relatif secara ini lebih mudah, karena kalau kita itu membawa ngenteng-ngenteng koper gitu, ya, ya itu juga beresiko. Pernah dulu teman saya itu satu alat tes waktu itu ngetes di Malang untuk SMK, ya, gurunya bawain dan sebagainya, nggak tahu tiba-tiba alat tesnya hilang, ya. Nah, itu menjadi sesuatu ketika kita merekrut di Malang, jangan-jangan ini apa yang dapat alat tes kita dan sebagainya, menjadi sesuatu yang tidak ini, ya. Nah, itu bahaya itu, ya, karena itu adalah konfidensial. Nah, kemudian managing recruitment operation, ya. Sistem administrasi alur pencatatan mengontrol kandidat yang terkoordinir dengan baik merupakan hal yang mendasar, ya. Ada 5 catatan. Pertama, jadi harus ada database, ya. Database itu mungkin bisa dibuat menjadi Excel, ya. Catatan pelamar yang datang, kemudian setiap proses, ya, pelamar itu datang atau surat lamaran dulu, nama dan identitas, kemudian kita panggil kapan, ya, kemudian dia lolos sampai tahap apa, ya, itu menjadi informasi penting. Panggilan hasilnya diterima atau tidak, ya. Nah, kalau dia diterima maka kita harus lapor ke payroll, maka ke bagian di bagian administrasi itu personalia, ya, harus untuk menyiapkan kontrak kerjanya dan sebagainya. Bagi keuangan, gaji harus menyiapkan gaji ketika pada waktu dia mulai gajian dan sebagainya. Kemudian surat penghargaan atau penolakan karena belum sesuai kualifikasi diperlukan. Jadi diperlukan perusahaan untuk masing-masing pelamar, ya. Surat penghargaan penolakan itu apabila
kita belum tidak diterima, itu lebih bagus harus ada pemberitahuan. Jadi pakai apa ya? Suratnya sama, tapi kemudian dengan diberikan alamat aja udah muncul nih semua, tinggal ngirim ya. Mungkin kalau sekarang mungkin email ya. Kemudian tawaran dan penerimaan relatif terbuka ya pada karyawan, dan catatan kenapa menyebab dia tidak diterima pelamar ini penting banget. Karena kalau itu bawaan, entah bawaan direktur, entah direktur itu belum tentu saudaranya ya, bisa saja direktur itu bawaan dari customer gitu kan, titip Pak gitu kan. Harapannya kalau dari direktur mungkin diterima gitu kan. Enggak juga, yang penting direktur itu mendapat informasi kenapa dia tidak diterima. Dan kita akan memberikan informasi ke customer ya, kenapa kok dia diterima. Oh, dia tidak diterima di tes psikologi ya. Kalau udah tes psikologi kan udah mendasar, ya susah kan. Nah, mungkin di mana. Nah, itu menjadi penting banget ini ya, catatan itu. Kemudian tadi ya, mengukur evaluasi, berapa umur yang dievaluasi adalah jumlah pelamar. Dari kita memasang iklan di koran, kita memasang iklan di radio, di televisi, atau di mana itu, dari pelamar yang masuk itu berapa. Dan kemudian dari pelamar yang masuk itu yang memenuhi kualifikasi berapa. Itu menjadi penting ya dievaluasi. Kemudian equal employment yang kesempatan ya. Kesempatan tujuan adalah kesempatan yang sama untuk dicapai. Kemudian kualitas pelamar. Biaya per pelamar yang direkrut itu berapa? Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan kosong, waktunya harus terpenuhi ya sesuai. Jadi ini adalah kalau kita tuh ini adalah KPI-nya, Key Performance Indikatornya orang di bagian yang kerja di bagian rekrutmen. Tolok ukur keberhasilan orang staf HRD itu dari sini. Jumlah pelamar, waktu yang dibutuhkan, ketepatan dia mengisi jabatan yang kosong ya, biaya pelamar yang direkrut, ini masalah efisiensi ya. Kemudian metode perekrutan online ya, perekrutan internet ya sekarang banyaknya. Banyak malah di IG ya, di IG, malah di koran itu mungkin agak jarang ya. Jadi Anda cari aja IG web HR atau karir di perusahaan ya. Bisa. Terus bisa kerja virtual itu adalah kayak job fair tapi secara virtual. Nah, kemudian situs web karir perusahaan ini penting banget dilihat tuh. Magang-magang juga bisa dilihat di sini ya. Magang-magang, kemudian rekrutmen karyawan ya. Jadi jangan hanya menunggu di iklan, Anda kirimkan aja. Pokoknya begitu Anda selesai lulus, kirimkan sebanyak-banyaknya surat lamaran kemanapun. Nah, dan di antara itu pasti mungkin ada yang bisa dipanggil kalau memenuhi kualifikasi. Ya. Kalau tradisional ya iklan media ya, agen tenaga kerja, ya bursa kerja, magang ini masih banyak ya. Kalau anak-anak vokasi itu kan ada memang wajib magang di perusahaan. Biasanya setelah magang itu bisa saja direkrut gitu. Kemarin juga anak saya magang di perusahaan, ternyata ada beberapa yang staf di sana itu dulu adalah mantan anak magang gitu. Karena bagus, kemudian ditawari untuk bekerja di situ. Nah, ini adalah metode rekrutmen ya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Bu. Oke, saya cek dulu ya absensinya ya. Takutnya nanti ada yang belum. Desi ada? Ada, Bu. Muhammad Naufal? Hadir, Bu. Oke. Faiza Isnaini? Hadir, Bu. Sekar Palupi? Hadir, Bu. Golisa? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Nadia Rizky? Hadir, Bu. Arifah?
Arifah Kusuma Wardani, Rizka Netvia,